Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 12 Juni 2025, hari biasa pekan ke-10. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, dalam perayaan kudus ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah mengambil selubung yang menutup hati kami akan sabdamu dan mampukanlah kami mengalami kuasa kehadiran-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara-saudaramu terhadap engkau, tanggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau ditempatkan di dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Paus Fransiskus mengatakan tidak ada hidup manusia yang sempurna. Persahabatan pun, juga percintaan kadang-kadang ada konflik. Dalam konflik lalu kita berpikir buruk tentang lawan kita. Lalu kemudian kita tidak bisa tidur, kita jengkel, kita marah, bahkan dendam. Sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang ketus, tidak penuh kasih, penuh kebencian. Lalu apa solusi? Yesus mengajak kita pada hari ini untuk mencari solusi agar kita tidak dibakar oleh amarah, agar kita tidak menyesal akibat dari marah. Orang bisa saja marah, membakar rumah, membakar mobil, membakar diri. Tapi itu bukan sebuah jalan keluar. Maka Yesus mengatakan, jangan dendam, buanglah. Jangan simpan bara dalam celanamu. Jangan simpan semua dendam, dibuang. Sehingga tidak mengganggu kehidupan kita. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, menghakimi kita, biarlah itu pikiran dan mulutnya. Nanti dia bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Tuduhan, tudingan, kejahatan dia. Itu yang diharapkan oleh Yesus kita lakukan. Sehingga kita menjadi orang yang lugu, yang polos, yang sabar, yang penuh dengan iman. Bahwa hidup itu bukan hanya dikekang oleh hal-hal seperti itu.
tetapi senantiasa diberkati oleh Tuhan. Maka ketika kita terhimpit, kita disakiti, baiknya kita mendoakan orang itu. Jangan menyimpan, buang, lepaskan. Persembahkan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku dapat membuat hati panas, cemas, sakit hati, bahkan dendam. Aku persembahkan kepadamu. Berilah aku yang baru, terangilah aku dengan Roh Kudus-Mu, kuasailah dan hembuskanlah Roh Kudus dalam diriku ini. Sehingga dalam langkah-langkah selanjutnya kita sabar, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di mana kita saat itu harus memikul salib, salib itu akan bercahaya dan memberikan kepada kita kebahagiaan. Sabar menunggu, tekun berdoa, rajin bekerja, membuang hal-hal yang buruk, dan berani memikul salib bersama dengan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.